Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dinda-Dinda semua juga Pak Agung. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dengan tema bincang kita waspada sexual abuse. Kita menyambung dari tema kemarin dari Mbak Desti, karena itu keterkaitan dari bully itu bisa menuju ke sexual abuse ya. Em, Berita yang beredar sebenarnya tidak hanya saat-saat ini, sudah sejak lama yang namanya pelecehan itu terjadi. Hanya saja sekarang karena begitu gencarnya sosial media, jadi masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi kejadian-kejadian seperti itu. Hal-hal ini sebenarnya terjadi dari zaman dulu kala ya. Hanya saja dulu tidak terekspos kecuali sampai menjadi kasus baru masuk ke surat kabar. Nah, kebanyakan korban-korban pelecehan ini kebanyakan diam. Karena apa? Karena satu, malu pastinya. Kedua, yaitu tadi kurangnya komunikasi dengan keluarga. Kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak yang kurang perhatian dari keluarga. Karena biasanya anak-anak yang kurang perhatian dari keluarga, dia akan cenderung mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, ketemulah dengan si orang yang salah. Seperti kasus kemarin yang di Sulawesi ya, pelajar dengan gurunya, itu kan berawal juga dari hal itu sebenarnya. Dari ancaman, akhirnya terjadi hal-hal yang janji-janji, ya terus keterusan. Itu awalnya sebenarnya juga dari pelecehan. Kita bahas dengan itu sedikit ya. Saya mau share. Oke, agak lemot. Pengertian daripada pelecehan seksual adalah tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Jadi, hal ini sudah masuk ke dalam tindak kejahatan yang tidak bisa ditolerir sebenarnya. Itulah kenapa pentingnya kita mengedukasi anak-anak untuk bisa menjaga dirinya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan predator di dunia luar. Nah, kenapa tadi kebanyakan hal ini terjadi pada anak-anak yang kurang perhatian, apalagi anak-anak yang tidak punya orang tua ya, seperti kasus yang di panti asuhan itu. Nah, itu mengerikan sekali. Jenis-jenis pelecehan dari pelecehan gender, nah ini biasanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Mengomentari bentuk tubuh itu termasuk dari pelecehan juga sebenarnya. Atau suka lelucon cabul gitu. Sekarang tuh kalau kita lihat di sosial media tuh sering kali
guyonan-guyonan yang tidak pantas, yang mengarah ke penyebutan bentuk tubuh, ke alat kelamin, itu seperti hal biasa. Padahal itu termasuk dari jenis pelecehan sebenarnya. Apalagi bila diucapkan pada orang yang pernah mengalami pelecehan, itu sangat menyakitkan banget. Itu bisa membuat memori kejadian yang tidak menyenangkan itu muncul lagi. Yang kedua, menggoda secara seksual. Itu juga termasuk pelecehan. Dan tidak melulu perempuan, laki-laki juga sering mendapatkan pelecehan yang dilakukan oleh perempuan. Jadi di sini sebenarnya pelecehan itu tidak melulu korbannya perempuan, tidak. Laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan. Hanya saja kadang kita nggak sadar atau eh, mengucapkan hal-hal yang harusnya tidak pantas. Biasanya kalau kita nonton VT di TikTok gitu kan, seorang laki-laki yang menampilkan tubuhnya yang bagus, wah komen-komennya itu luar biasa itu. Itu dan rata-rata perempuan yang melakukan komen-komen verbal yang tidak pantas itu adalah bagian dari pelecehan sebenarnya. Penyuapan seksual. Nah, ini ya biasanya dilakukan seperti kasus kemarin antara guru dan murid. Dia untuk melakukan aksinya, dia menawarkan sesuatu, ya, memberikan suapan, menyuap. Ada juga yang melakukan, mau nggak aku cium, aku kasih uang nih 10.000 ke anak-anak ya. Anak-anak kan kalau uang 10.000 itu udah besar. Itu juga masuk ke dalam pelecehan. Nah, pemaksaan seksual, apalagi melakukan secara paksa, sering. Bahkan dengan pasangan sah pun, kalau melakukan secara paksa, itu bisa termasuk dengan pelecehan. Yang terakhir, pelanggaran seksual. Nah, pelanggaran seksual ini sudah masuk ke menyentuh atau sampai melakukan hal-hal yang daerah-daerah terlarang, itu yang disentuh itu sudah masuk ke pelanggaran ya. Enggak dihapus tuh. Ciri-ciri dari pelecehan seksual seperti tadi yang saya jelaskan di depan, menyentuh tubuh dengan tujuan seksual tanpa izin. Tiba-tiba kita mendapat karmasan atau sering nih. Saya sendiri dulu beberapa kali mendapatkan itu dan itu adalah orang-orang terdekat. Ya namanya anak kecil yang nggak berani ngomong. Tiba-tiba dipeluk dari belakang terus, gitu kan. Bagi anak-anak yang ya anak-anak kan nggak belum pernah disentuh ya, mendapatkan sentuhan seperti itu tuh sudah menakutkan, terekam di memori dan terbawa sampai dewasa. Nggak suka, pada akhirnya dia nggak suka ketika dekat dengan pria dan orangnya agak agresif gitu, kita langsung ilfil. Kita langsung ilfil. Itu trauma yang dibawa karena dulu pernah merasakan hal seperti itu. Melontarkan lelucon mengenai seks, ini biasanya ya ada beberapa orang yang suka berbicara mungkin canda ya atau terbiasa mengucapkan hal-hal yang menjurus ke arah-arah ke situ. Ada beberapa kali saya temui pria yang mencoba mendekati, ucapannya langsung ke arah situ, itu langsung kick out. Udah, artinya dia tidak menghargai kita sebagai perempuan. Dan bisa jadi dia sering melakukan hal itu kepada orang lain, kepada perempuan lain, atau bahkan terhadap anak-anak. Kita perlu curiga kalau udah laki-laki kerjaannya, omongannya sudah mengarah ke hal itu perlu kita mending no gitu ya. Atau bisa kita tegur bahwa perbuatan itu
termasuk dalam pelecehan, supaya mungkin dia nggak ngerti kalau oh ternyata aku melakukan ini tuh melecehkan loh gitu. Kalau kita dekat dengan orang tersebut, baiknya kita kasih tahu hal yang kamu lakukan seperti itu adalah bagian dari pelecehan, jangan diulang. Catcalling, ya itu biasanya pemaksa, ya mungkin dia suka dengan kita, tapi secara paksa ngejar-ngejar sampai melakukan hal yang membuat kita tidak nyaman, itu juga bagian dari pelecehan. Apalagi sampai mengajak berhubungan intim, ya itu merupakan bagian dari pelecehan juga. Nah, yang terakhir, menempelkan anggota tubuh secara sengaja. Ini sering terjadi ketika kita naik kendaraan umum. Saya dulu pernah mendapatkan itu, dan pelakunya itu orang yang sudah hampir masuk liang kubur, tua banget gitu. Kenapa saya tahu itu dengan sengaja? Karena barang dia bangun gitu. Saya naik Damri, kalau pulang kerja itu kan full ya, penuh. Kebetulan teman saya yang cowok di depan, saya di belakang. Awalnya saya ya pikir itu kondisi rame kalau ngerem gitu enggak. Tapi kok lama-lama kok dia nempelnya itu ditempelin, sengaja ditempelin. Kalau memang dia nggak net seperti itu kan dia pasti menjaga jarak ya. Ini nggak dia tempelin dan ada pergerakan di situ. Lama-lama saya lihat gini orangnya dengan wajah yang oh udah kelihatan. Saya bisikin teman saya ini yang belakang mulai itu loh. Akhirnya teman saya langsung pindah ke belakang, dipelototin sama teman saya. Nah, teman saya yang cowok ya karena dia nggak punya pikiran untuk melecehkan kita, ya dia jaga gitu. Biarpun dalam kondisi rapat nih, bis itu dia menjaga supaya tidak terjadi sentuhan di daerah yang sensitif. Ini sering terjadi, mengambil kesempatan di keramaian. Sering terjadi di MRT, di apa? Kereta api banyak ya. Nah, kelanjutannya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini cakupannya lebih luas jika dibandingkan pelecehan. Kalau pelecehan tadi ya sekedar itu, tapi cukup mengganggu, cukup membuat trauma. Nah, kalau kekerasan seksual adalah perilaku yang dilakukan dengan menyasar ke seksualitas dengan organ tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, dengan unsur paksaan atau ancaman termasuk perdagangan perempuan, perkosaan itu sudah masuk ke kekerasan seksual ya. Hmm, saya mendapatkan ini juga dengan pasangan malah dengan suami saya yang pertama. Itu wah, traumanya lama banget. Jadi kalau pelecehan tadi adalah turunan daripada kekerasan. Biasanya dan anehnya kalau kekerasan yang saya dapatkan ini ya, di awal perkenalan sih tidak menunjukkan tanda-tanda orang ini akan melakukan hal itu. Ini yang sulit kita kontrol ya. Cukup sopan, cukup baik, cukup melindungi. Ternyata ketika sudah menjadi pasangan, muncullah sifat aslinya itu. Kalau saya pelajari sekarang, sepertinya beliau terinspirasi dengan film-film dewasa ya. Akhirnya melakukan ingin mengeksplor dengan melakukan hal-hal yang menyakitkan itu karena terinspirasi dari film dewasa itu. Kenapa kita harus waspada juga ke anak-anak kita, jangan sampai terjebak dengan film dewasa. Bentuk kekerasan seksual ya bisa perkosaan, intimidasi seksual, termasuk masih berupa ancaman mau melakukan percobaan, dan pelecehan itu tadi, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi yang dilakukan secara paksa. Ya, kalau dia melakukan secara memang dia tujuannya begitu, ya itu tidak termasuk karena dia memang siap untuk menjual dirinya. Perbudakan seksual itu zaman-zaman dulu ya. Saya rasa kalau sekarang masih mungkin ya untuk kasus-kasus tertentu seperti artis misalnya. Oke, kamu saya mau
kamu akan saya orbitkan tapi begini-begini, dengan melakukan hal-hal seperti itu tuh termasuk kekerasan ya. Pemaksaan perkawinan, ini permasaan perkawinan tuh biasanya terjadi di orang-orang dulu atau anak-anak yang mendapatkan pelecehan, kemudian anak ini speak up. Nah, karena orang tuanya merasa malu, akhirnya didoronglah si pelaku untuk menikah. Ini yang luar biasa, justru lebih membahayakan untuk si korban. Kenapa? Ini udah dilecehkan loh. Dia ini udah dilecehkan, masih ditambah lagi dinikahkan dengan si pelaku demi menutup aib. Maksud orang tua mungkin gitu ya, menutup aib. Padahal si anak ini pasti trauma ya. Kan kita dipaksa hidup dengan orang yang melakukan kekerasan pada kita. Nggak terbayang itu jadinya seperti apa. Hidupnya seperti apa. Termasuk cerai gantung. Sepertinya saya mengalami ini. Sepertinya saya mengalami ini. Tadi gantung ya. Pemaksaan kehamilan. Ya, disuruh hamil secara paksa. Disuruh, pokoknya saya mau, kamu harus punya anak 10 gitu. Itu masuk ke dalam kekerasan ya. Pemaksaan aborsi. Banyak terjadi ya kalau aborsi ini karena di luar pernikahan. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi ini bila dilakukan tanpa persetujuan kita itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Penyiksaan seksual ya melakukan hubungan di luar yang normal itu masuk dalam kekerasan. Hukuman tidak manusia dan bernuansa seksual ini biasa dilakukan ya pasti orang-orang sakit yang melakukan ini, melakukan hubungan seks dengan dikasarin dulu, disakitin dulu. Ada yang seperti ini, ada. Mendengar suara pasangan yang menjerit-jerit itu lebih menaikkan libido itu ada. Ini memang orangnya sakit ya. Praktik tradisi bernuansa seksual ini banyak ya, misalnya pesugihan harus tidur dengan siapa gitu, ada, ini ada di Indonesia ada. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminasi berdasarkan moralitas dan agama. Ya ini kalau sudah bersinggungan dengan agama saya nggak mau membahas karena ranah kita bukan di sana. Tindakan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan pelecehan? Tentunya berani bicara. Kalau dalam tahap dilecehkan ya, dilecehkan mungkin dengan kata-kata, dengan omongan tadi, itu kita harus berani bicara. Saya nggak nyaman dengan sikap kamu yang seperti itu. Saya merasa dilecehkan, itu kita harus berani. Nah, kalau sudah berat, otomatis dia tidak akan berani bicara pada pelaku. Jangankan bicara pada pelaku, bicara pada orang lain juga nggak berani. Malu ya. Yang parahnya itu malu. Malu, jadi menutup apa yang sudah dia alami. Berani melaporkan. Lapor pada orang terdekat. Keluarga, teman. Kalau pelakunya bukan dari itu ya. Terus terakhir adalah minta bantuan pihak khusus. Ini kalau sudah memang sangat mengganggu sekali, ya perlu kita laporkan untuk efek jera dan mendapatkan hukuman ya, biar tidak berbuat hal itu kepada orang lain lagi. Akibatnya apa sih ketika kita mendapatkan pelecehan? Ketika hal yang terjadi, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki, efek jangka panjangnya adalah perilaku seksual yang menyimpang pada orang tersebut. Karena apa? Seks pertama yang dia tahu adalah seperti itu. Makanya ketika dia mau melakukan itu, dia taunya seks ya, ya dengan laki-laki sama juga, perempuan juga dengan perempuan. Tapi kalau perempuan kebanyakan biasanya itu karena sakit hati atau kecewa, biasanya dia
lari ke perempuan, ketemu perempuan. Ada juga yang mendapatkan pelecehan. Ini biasa terjadi kalau berada, saya ingat dulu sekali saya itu pernah waktu masih tahun 2007 apa 2000 eh 98 ya. 98 itu saya mau ke Abu Dhabi dulu. Saya udah nekat mau ke Abu Dhabi. Udah pergi nih di PT gitu. Dan di PT itu ada satu ketua yang ada geng, disebut geng. Mungkin kalau di penjara juga ada seperti. Nah, di PT itu kita nggak bisa keluar kemana-mana nih di situ. Di situ ada satu perempuan yang tomboy gitu. Dia ketuanya. Terus saya dengar dari teman-teman yang lain, hati-hati dia kalau ada anak baru suka di itu. Jadi intinya orang ini melakukan hal-hal yang menyimpang. Untung saja saya nggak sampai kena gitu. Saya berusaha gimana caranya supaya bisa keluar dari tempat tersebut dan akhirnya saya nggak jadi TKW karena ya itu tadi saya melihat wah nggak sehat ini di sini. Bukan ini yang saya cari. Itu bahaya sekali ya. Yang kedua tentu saja trauma. Trauma ini jangka panjang kalau nggak apalagi nggak tahu dia nggak menyampaikan pada siapapun dipendam sendiri ini traumanya jangka panjang. Saya juga sampai hari ini masih ada trauma-trauma yang saya alami yang berkaitan dengan seksual ini karena ya berat gitu. Biarpun tidak sampai untuk pelecehannya tidak sampai diperkosa itu tidak, tapi ada memori ketika mengalami hal yang sama itu kembali ke sana itu sampai sekarang kadang masih muncul. Akibat lainnya juga di hubungan hubungan relationship, rasa percaya pada pasangan itu juga susah karena pikiran kita ke sana. Pikiran kita itu kebawa ke ketakutan itu ya berat banget itu sebenarnya. Nah, pencegahannya adalah peran serta orang tua dan lingkungan. Peran serta kita bagaimana ketika kita punya anak, kita edukasi anak-anak kita yang dari kecil. Sering terjadi pelecehan pada anak-anak di umur 2 tahun itu sering. Nah, kalau anak masih segitu ya ekstra perhatian dari kita dong ya. Karena kalau mau kita kasih tahu secara bicara dia belum ngerti kecuali udah 5 tahunan gitu udah bisa kita kasih tahu dek kalau dipegang ini nggak boleh ya diiniin nggak boleh ya dimainin ininya nggak boleh ya itu udah bisa kita kasih tahu tapi kalau masih usia 2 tahun itu kan belum ya itu harus ekstra orang tua benar-benar menjaga karena saya dulu pernah punya karyawan laki-laki itu kalau ke anak saya itu nyiumnya itu yang saya nggak suka anak saya dicium seperti itu. Saya udah langsung yang jagain anak saya bilangin, tolong diperhatikan si Ica, jangan sampai dekat-dekat sama Om itu. Saya nggak suka dia dicium-cium kayak gitu. Nanti kalau nggak ada orang dilakukan hal-hal lain gitu ya. Takutnya di apa-apain. Karena Ica dulu kecilnya menggemaskan, cantik, menggemaskan lah pokoknya. Jadi kalau saya lihat kalau nyium itu kelihatan kan nyium sayang, nyium biasa sama nyium ada rasa nafsu itu kan kelihatan ya. Kita bisa bisa melihat kok. Nah, yang seringnya untuk anak-anak orang tuanya yang sibuk bekerja, tidak bisa mengawasi anak secara full, dia tinggal sama neneknya atau bahkan yang tidak punya orang tua. Ini peran serta lingkungan kita juga wajib mengamati lingkungan kita. Setidaknya kita ikut mengawasi sekitar kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Ya, sex education penting kita terapkan pada anak-anak. Kenapa? Anak zaman sekarang pegangnya HP. Mau tidak mau hal itu bisa mereka akses tanpa kita sadari. Kita kan nggak mungkin 24 jam nungguin anak megang HP kita liatin, enggak. Filternya juga mereka buka YouTube muncul video yang hal-hal kayak kemarin tuh si Gayatri tiba-tiba kiki ketawa apa dek mal lihat ini ternyata ada kuda yang sedang begitu terus saya tanya tahu itu ngapain tahu lah
gitu kan. Ya itu kan binatang sedang berkembang biak. Jadi mereka binatang melakukannya dengan seperti itu. Oh gitu ya, berarti sama dengan manusia. Sama, cuman kalau manusia melakukan itu harus menikah dulu, tidak boleh melakukan di luar pernikahan. Anak-anak sekarang itu benar-benar kritis ya. Kita juga harus tanya sama dia. Kalau dia tidak pernah membahas hal itu, kita harus serempet-serempet sedikit gitu loh, untuk supaya kita tahu anak-anak kita ini udah nyampe di mana sih gitu. Karena si Gayatri dan Ica, anak saya nomor satu dan nomor dua itu lebih otaknya lebih canggih yang nomor dua. Umur berapa? Kelas 3 dulu kalau nggak salah. Kelas 3 tiba-tiba datang ke saya nanya, Mama, artinya money itu apa? Saya pikir dia nanya bahasa Inggris ya. Oh, money kan uang, Dek. Gitu. Karena di rumah itu kadang saya ajarin mereka juga bahasa Inggris. Bukan money itu, Mama. Jadi akhirnya dia baca, ternyata itu dapat dari tempat ngaji, hal-hal yang membatalkan wudhu, termasuk keluarnya air mani. Oh, udah sampai di sini anakku ternyata gitu. Ya saya jelas, oh mani itu yang keluar dari sini. Dan dia jawab apa? Oh mani itu yang bisa bikin hamil ya, Ma. Udah sampai segitu loh anak-anak. Sementara si kakaknya itu dia cuma ngowoh doang. Apa sih, Mah? Gitu. Kakaknya tuh kelas 6 waktu itu kalau nggak salah. Adiknya sudah sejauh itu, dia sudah tahu bahwa mani itu bisa menyebabkan hamil, bisa menjadi anak katanya. Sementara si kakaknya masih ngangong, masih nggak nyampe ke situ. Itu kenapa kita perlu menyelidiki anak kita, perlu dekat dengan anak-anak supaya nggak salah informasi, supaya informasi tentang seks ini dia dapatkan secara benar. Kalau enggak dia akan cari di luar. Yang bahayanya itu kalau dia cari di luar. Apalagi ketika anak-anak sudah menonton video dewasa. Rasa penasaran apa ya seperti itu. Sampai kemarin ada berita anak TK melakukan itu pada temannya di toilet kalau nggak salah. Itu sekolahnya sekolah lumayan mahal loh, bisa kebobolan kayak gitu. Nah, itu kan kita pikir anak segitu belum mengerti loh. Dari mana dia dapatnya pengertian seperti itu? Itu satu. Bisa juga ketika orang tuanya melakukan itu di ruangan yang sama dengan anak tidur. Ya. Dikira, oh anak udah tidur nggak tahu. Nah, waktu kita asik begitu, anak-anak bangun nih. Kalaupun kita matiin lampu kan suara-suara itu pasti ada. Nah itu yang tertanam di memori anak-anak. Bahaya, bahaya sekali. Kenapa? Kalau udah punya anak, tolonglah cari tempat lain. Karena kalau sudah terekam di memori dia, biarpun dia nggak, rekaman itu tidak melulu melalui mata ya, telinga, pendengaran, suara desahan, suara apa itu masuk ke anak-anak. Ini kemarin saya ketemu satu klien yang dia cewek mau menjelang kuliah, tapi dia depresi sih, anaknya depresi berat. Depresi, kemudian satu dia cerita begini, Bu, saya itu punya kelainan. Kelainannya apa? Saya tanya gitu. Saya nggak bisa menahan hasrat saya. Saya tanya, kamu pernah pacaran? Belum sih, saya nggak berani pacaran. Tapi saya punya hasrat yang tidak bisa tertahankan. Akhirnya dia melakukan masturbasi dengan cara dia lah ya. Gitu. Terus saya tanya, pernahkah kamu melihat itu? Nggak inget. Jadi saya menilai pasti dia dapatnya waktu dia kecil. Ya seperti itu tadi. Mendengar apa yang dilakukan oleh orang tua. Ini bahayanya ya ketika terekam di memori anak akan menimbulkan hal-hal seperti itu. Itu perlu kita benar-benar harus hati-hati ketika kita punya anak, kita mau melakukan kewajiban, lebih baik cari tempat lain. Biarpun anak sudah tidur, itu bisa berbahaya kalau anak kita mendengar hal itu. Mendengar loh ya, hanya mendengar, misalnya kita matiin lampu, mendengar saja bisa terjadi hal, bisa terekam di memorinya. Penanggulangannya
Sama seperti tadi, peran serta keluarga, lingkungan itu sangat penting. Ketika ada satu korban yang pernah mengalami pelecehan, kalau bisa pindah dari lingkungan tersebut, mungkin keluarga bisa membantu dengan memberi dukungan, memberi support. Nah, lingkungan ini loh, kita kan nggak bisa menjaga mulut-mulut orang. Mulut-mulut orang ini yang bahaya. Anak kita nggak sembuh, justru makin terpuruk. Dan bantuan kedua adalah dengan diterapi dengan ahli, misalnya hipnoterapi boleh, tapi kalau kita sekarang sudah dewasa ini, ya bisa kita lakukan dengan cara-cara di grup-grup kita ini dengan meditasi. Ada meditasi khusus yang difokuskan untuk accepting ya, penerimaan. Ya mau nggak mau kita harus terima apa yang kita alami di masa lalu. Karena ya sudah terjadi, mau diapain. Tetap saja sama seperti luka batin, mau tidak mau kita harus accepting, harus terima. Nah, kalau di hipnoterapi kan dihapus, diterima kemudian dihapus gitu. Supaya hal itu tidak mengganggu di masa depan kita. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan bincang-bincangnya. Mungkin ada di antara dinda-dinda ini yang dulu pernah mengalami pelecehan, baik secara verbal maupun sudah mengarah ke yang lebih keras, sampai sentuhan atau hal-hal tidak menyenangkan, bisa sharing ya. Kalau saya sendiri, kenapa saya bicara seperti ini? Saya mendapatkan itu dulu. Ini waktu healing saya satu ini nggak inget, tapi waktu healing baru saya tahu, oh saya pernah mendapatkan pelecehan itu ketika TKA ya. Waktu itu saya masih di Probolinggo. Jadi ibu saya itu sibuk jualan, punya warung gitu kan, sibuk di warung ya. Namanya saya kan main sendiri gitu, main. Nah, kebetulan di depan losmennya papi itu ada becak mangkal. Ya ya orangnya kenal semua sebenarnya. Nah, saya kenal di situ, saya main naik beca. Nah, ada salah satu anak dari penjual rokok yang di pinggir jalan itu ya suka main sama saya memang. Mungkin dia SMP atau apa gitu. Nah, ternyata saya baru ngehnya itu ini baru kebaca, baru saya ingat tuh tahun 2000, masa-masa COVID kayaknya ya, masa-masa COVID. Waktu saya sedang healing itu flashback, loh, ternyata saya pernah mengalami ini. Jadi cowok itu, saya kan pakai celana pendek gitu, pakai baju singlet ya, memang badan saya itu menggemaskan, memang semua orang suka gitu. Saya pernah diculik juga loh, pernah mau dicuri juga loh dulu. Itu cowok itu menggesek-gesekkan itunya ke paha saya gitu. Ternyata saya baru ingat, baru rekaman itu muncul ketika saya healing di masa COVID itu muncul. Itu yang saya nggak ingat. Yang lainnya saya ingat semua. Yang kedua masih keluarga saya sendiri. Kelas 3 mungkin ya, kelas 3 saya tidur juga sama gitu dioles-olesin gitu. Tapi saya bangun langsung mau lari dianya lari. Itu masih keluarga sendiri loh. Guru, guru saya guru nih dua kali saya mendapatkan guru SD dan guru SMP wali kelas saya sendiri itu sampai sekarang yang namanya wali kelas itu saya sakit hati kalau yang guru SD ini enggak karena melakukannya enggak terlalu ini hanya di digerayangin gitulah yang guru SD digerayangin tapi itu ada beberapa kali. Nah yang guru SMP ini wali kelas saya kelas 3 saya itu kelas 3 dulu kalau mau lulus tuh kan ada acara touring ya ke Borobudur. Nah, waktu itu ada kejadian bus anak touring ini kecelakaan. Jadi ibu saya itu bilang nggak usah kamu nggak usah ikut touring. Eh, Uangnya diambil aja. Nah, waktu itu tuh udah selesai ujian,
pokoknya tinggal ujian apa gitu. Saya dipanggil ke ruang lab, ke ruang komputer waktu itu. Dia tanya, kok kamu nggak ikut ke Borobudur gitu kan. Pokoknya minggu depan lah rencananya ke Borobudur. Saya bilang, ibu saya nggak ngizinin gitu. Kenapa? Dia mulai dekat-dekat-dekat gitu. Saya ditempelin ke tembok gitu kan, langsung didorong ke tembok dan dicium di bibir gitu. Ya anak gadis nggak pernah disentuh laki-laki langsung diserobot kayak gitu ya melotot kan. Itu saya ludahin mukanya, saya gigit bibirnya, saya ludahin. Langsung saya keluar, gubrak gitu keluar. Saya nggak masuk, berapa hari nggak masuk sampai perpisahan masuk. Tapi beliau dengan yang gimana gitu kayak. Dan itu guru paling killer di sekolah. Jadi otomatis saya nggak berani cerita. Dan saya ceritanya itu udah tua ini. Ketika ketemu lagi teman-teman alumni bikin grup, waktu itu kalau nggak salah tahun 2000, baru-baru Facebook, main Facebook lah orang ini ketemu di Facebook, si guru ini ketemu di Facebook. Ya namanya guru ya oke lah, dia nge-add saya terima. Tahu apa yang dilakukan? Tiba-tiba nginbox, Pin, ingat nggak waktu Bapak cium kamu? Masya Allah, ini nih kayak dibongkar lagi. Saya bilang apa waktu itu? Bapak bersyukur Bapak melakukan pelecehan dengan saya di tahun itu. Kalau tahun ini Bapak sudah masuk penjara. Langsung saya blokir. Nah, di situ baru di grup teman-teman nanya, oh ya Win, kamu dulu kan kenapa sih nggak ikut ke Borobudur? Di situ saya buka, karena saya udah capek guru ini berani nginbox saya mengingat masa lalu yang coba saya lupakan. Akhirnya saya bongkar, kenapa saya nggak mau ikut waktu itu? Satu, orang tua saya melarang. Kedua, Bapak itu melecehkan saya di ruang lab. Terus ada teman, oh pantes waktu itu yang kamu lari sambil nangis ya. Aku pikir kamu ngapain gitu. Nah, di situ baru bukan bukan niat saya menjelekkan bapak tersebut, tapi ya saya dirugikan gitu. Saya dirugikan oleh bapak itu. Efeknya ya jangka panjang ketika eh, saya pacaran, saya tuh pacaran paling cepat putus. Karena apa? Kalau teman-teman tuh SMA pacaran sudah sampai yang gigit-gigitan gitu kan. Saya pacaran nih baru jalan bareng, baru dipegang tangan tuh besoknya saya putusin. Saking efek daripada takut diapa-apain itu tadi. Untung saja efeknya ke saya seperti itu ya, takut ke laki-laki. Ada efek efek lain, efek yang lebih dia ke tidak bisa terpuaskan. Ini yang tidak bisa terpuaskan. Saya ada beberapa kali kenal dengan perempuan yang bekerja di dunia malam, yang dia benar-benar hyper. Gitu. Saya tanya gitu, kamu kok nggak bisa mengontrol nafsu gitu? Coba deh cerita. Jadi dari dulu tuh saya suka mengorek cerita-cerita teman di masa lalu, masa kecilnya. Ya benar, mereka mendapatkan pelecehan tuh dari bapaknya sendiri ada loh. Dari abangnya sendiri ada loh. Akhirnya karena mereka merasa gue udah kotor nih, ya, saya udah kotor nih, larilah ke dunia seperti itu. Tapi karena dia mendapatkan hal itunya yang tidak sesuai dosis ibaratnya lah gitu ya, tidak belum waktunya, hanya dia tidak menemukan kepuasan. Dia tidak bisa puas dengan satu laki-laki. Belum menemukan rasa puas itu. Jadi terus mencari, mencari, mencari. Nah, itu jadi ada dua hal yang terjadi ketika kita mendapatkan pelecehan seksual. Satu, dia bisa takut berhubungan dengan laki-laki atau mau melakukan kegiatan seksual. Yang kedua, dia tidak bisa kontrol, dia tidak bisa menemukan kepuasan. Akhirnya dia terus mencari, mencari, mencari. Kok nggak nemu gitu ya, nggak nemu, nggak terpuaskan pokoknya. Makanya kalau yang eh, penyimpangan, ya akhirnya dia menyimpang dan menularkan ke yang lain. Kenapa bisa menular? Ya itu tadi, karena si korban dia kenal seks pertama kali caranya itu.
Makanya ketika dia dewasa, dia mau melakukan, ya dia taunya, oh enaknya ya sama sesama laki-laki. Kalau perempuan yang menyimpang itu korban pelecehan juga, tapi biasanya lebih ke sakit hati dengan pria, akhirnya beberapa kali sakit hati dengan pria, ketemulah dengan sesama perempuan yang care dengan dia, akhirnya terjadi di situ. Itu banyak banyak faktor ya, kalau perempuan tuh banyak faktor juga. Tapi dia masih bisa dengan laki-laki, kebanyakan kalau yang perempuan gitu, bisek ya, bisek. Oke, saya baca dulu. Ah, ah, ah. Iya, iya Mbak Debbie, kelas 3. Kalau saya ingat-ingat, saya berarti berapa kali mendapatkan pelecehan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima pelecehan. 5 kali mendapatkan pelecehan. Kalau yang kekerasan seksual itu ketika saya menikah dengan suami saya yang pertama. Itu lebih ke kekerasan ya. Melakukan hal-hal yang tidak normal. Itu makanya ketika sampai hari ini kalau ada laki-laki yang membahas ranjang, saya langsung ilfil. Saya langsung ilfil itu. Nggak suka. Rasanya kayak kembali ke masa itu. Jadi mungkin ada perempuan yang suka membahas urusan ranjang, ada gitu. Tapi kalau saya ketika ada pria yang suka dengan saya, terus kemudian dia bahas urusan ranjang, oh Anda bisa saya depak jauh-jauh. Karena buat saya itu, saya akuin saya belum sembuh secara totalitas gitu. Jadi saya merasa, kok kamu kurang ngajar gitu loh. Kamu kurang ngajar bahas itu. Padahal ya sebenarnya nggak masalah ya. Mungkin bagi yang tidak pernah mengalami itu, membahas urusan ranjang itu nggak masalah gitu. Tapi kalau saya sensitif, itu saya sensitif karena saya memang pernah menjadi korban gitu. Apalagi membahas hmm, gaya gitu loh. Gaya begini, begitu, begitu. Tapi kalau cerita perempuan ke perempuan saya nggak masalah. Jangan laki-laki aja. Jangan laki-laki. Kalau laki-laki apalagi dia tertarik dengan saya, PDKT dengan saya, terus bahasannya ke situ. Oh, saya akan mundur, tidak, langsung nggak suka. Ya karena saya pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan gitu dengan seks. Nah itu benar seperti cara Mbak Desti tadi, psikolog. Kalau saya sekarang kita biasa melakukan meditasi, hmm, masuk ke kembali ke masa itu, ya itu tadi penerimaan, memaafkan, penerimaan, pemaafan. Dan itu layer per layer, nggak bisa sekali kita lakukan selesai, nggak bisa. Buktinya ketika ada yang ngomong bahasa itu ke saya aja langsung masih masih gerem gitu. Nggak bisa. Dalam banget loh kalau masalah pelecehan seksual ini dalam banget. Tidak semudah hmm, sakit hati kali ya. Kalau sakit hati mungkin karena ribut, karena perselingkuhan atau apa itu buat saya tidak begitu parah. Tapi kalau sudah sexual abuse ini itu parah sih buat saya ya. Yang lain mungkin, oh ya Mbak Desti boleh cerita kalau efeknya sekarang gimana? Tapi Mbak Desti sudah menemukan pasangan yang pas sih ya, nggak. Kita memang perlu mencari pasangan yang tahu dengan kondisi kita gitu loh.
Minimal dia bisa bantu kita healing. Nah, bahayanya yang ketemu nggak peduli. Iya, benar. Nah, itu yang nggak sembuh-sembuh kitanya. Saya, Coba sharing. saya mau sharing. Kalau yang pertama, pertama itu dulu itu tadi seksual abuse-nya bahkan sampai punya suami, saya harus menikah dengan suami. Harus menikah dengan suami gitu kan. Ya itu tadi awalnya dari seksual abuse. Nah, terus saya yang tadi yang kamu punya anak, akhirnya karena saya dibilang mandul, karena sudah 2 tahun kita menikah nggak punya anak kan, karena saya minum pil KB gitu. Nah, akhirnya saya punya anak karena dibilang saya punya anak. Itu juga masuk ke dalam pemaksaan gitu kan. Karena di seluruh keluarga saya dia bilangnya mantan suami saya itu bilangnya bahwasanya saya mandul gitu kan. Kalau dia kan sudah terbukti punya anak gitu. Itu. Terus di 2019 itu kebetulan kan saya ikut profesional konselor di Jakarta. Jadi kita memang ada sesi terapi terapi ya terapi dengan konselor itu 3 jam full 3 jam dan itu efeknya saya sampai 3 hari itu mual Mbak Win. Jadi bener-bener kayak yang nggak bisa ngapa-ngapain, aku tidur aja di hotel tuh nggak. Setelah kan di akhir acara kan itu 3 hari tuh trainingnya, 3 hari atau 4 hari saya lupa. Nah itu sesi 3 jam. Setelah itu saya 3 hari kemudian saya masih lanjut nginep di sana untuk bener-bener nggak bisa nggak bisa apa ya, bangun tuh pusing dan mual gitu loh, bener-bener yang pembersihannya luar biasa. Saya pikir udah mulai sembuh ya di situ ya, tapi memang sudah mulai tenang. Jadi bahasanya udah mulai enak. Nah, yang kedua pernah punya pasangan juga. Yang kedua itu sama, tapi kasar. Nah, yang ketiga ini memang benar-benar yang kita memang belum nikah, tapi dari awal saya sudah tanya pandanganmu karena saya sudah mulai rilis di spiritual. Ini benar-benar yang di spiritual tuh benar-benar saya masuk ke dalam kondisi state di mana saya kemarin-kemarin tuh ngalamin itu gitu ya. Bener kata Mbak Win. Balik ke kondisi itu lagi, saya maafkan orang-orangnya, saya maafkan diri saya karena menyalahkan diri saya sendiri loh. Itu bukan ke orang lain, ke diri kita sendiri. Jadi ngerasa nggak Ya, berharga gitu. Bener-bener jijik itu ya. Jijik tuh ke diri kita tuh jijik kan rasanya. ya, ya aku nggak berharga, aku menjijikan. Jadi kayak siapa aja yang datang tuh bukan kita terima aja, tapi ya udah deh nggak apa-apa deh. Kita tuh nggak punya standar pasangan, beneran. Aku Mm-mm. dulu nggak punya standar pasangan, Mbak Win. Yang penting dia sayang sama aku, yang penting dia baik. Nggak punya sama sekali, benar nggak punya. Jadi setelah mulai rilis di spiritual itu di 2022, ya masuk ke 2023, aku mulai itu. Awal-awal dulu aku disuruh nyari pasangan seperti apa, aku bingung. Aku nggak ngerti gitu. Nah, aku mulai nih, mulai menetapkan standar aku yang aku tuh nggak, maksudnya nggak pakai mikir gitu loh, Mbak Win. Aku nulisnya nggak pakai mikir. Nah, ternyata setelah aku baca, oh iya, dulu aku pernah punya pacar nih waktu zaman SMA tuh tinggi besar dan ganteng. Terus sebelum menikah tuh juga aku pernah ada yang deket sama aku tuh orangnya tinggi-tinggi dan ganteng-ganteng. Kenapa suami aku kecil-kecil gitu kan? Suami aku kecil gitu. Terus yang jadi pacar aku juga kecil. Kenapa? Berarti kan aku menurunkan standar aku. Ini di fisik ya, masih di fisik ya. Terus yang dulu yang suka sama aku tuh pasti pinter-pinter. Karena pakai kacamata. Karena aku dulu ikut olimpiade, ada sekolah terus gitu ya. Jadi yang pacarnya ya itu-itu juga gitu kan. Nah, ini suami aku enggak sarjana. Terus yang deket sama aku juga bukan yang pinter-pinter banget gitu. Aku sudah menurunkan standar aku banget gitu. Tapi pas ketika aku baca yang setelah aku mulai sembuh, aku tulis nih. ah, bukan bukan aku pikir ya, aku nggak pikir, aku nulis aja seperti apa. Pas aku baca, udah aku tulis aja setiap hari 369 gitu kan. Nggak selang lama, kenal sama pasangan aku sekarang ini sudah dari 2022. Tapi kita nggak intens. Memang dijodohi, bukan, dikenalin nih. Dikenalin. Karena tipe aku gitu, sama aku nggak seberapa suka dengan orang baru itu lama banget. Dan aku nggak pernah punya hubungan dengan orang baru. Aku pasti punya hubungan dengan orang yang sudah lama kenal. Gitu. Jadi itulah standar aku tuh terlalu cantik. Nah gitu. Jadi pasangan aku yang sekarang ini, dia mulai dekat, mulai dekat, mulai dekat. Terus ah, terakhir dia bilang kayak gini. Kita apa ya, bahasa komitmen itu ya, dia bilangnya apa ya, bahasanya tuh pakai istilah apa gitu loh, saya juga nggak ingat. Intinya kita komitmen yuk gitu. Terus, hah, itu di jalan Mbak Win ngomongnya habis pulang nonton naik di motor itu dia ngomong,
ih nggak romantis banget sih ngomongnya di pinggir jalan. Akhirnya dibawalah ke kafe gitu kan, terus ngomong. Terus saya bilang, saya belum siap. Saya bilang gitu, karena kan tahu sendiri nih cerita saya yang sebelumnya dengan pasangan saya yang sebelumnya itu masih luka. Dan saya takut nanti malah nyakitin orang lain, nyakitin kamu sebagai pasangan saya nantinya karena saya belum sembuh. Saya bilang gitu kan. Karena prinsip saya nggak mau bawa luka saya lagi untuk nyakitin orang. Karena kalau saya terluka, ketika saya dilukain atau ketika saya nggak, kan kayak gimana ya, kalau kita perempuan kalau dilukain sedikit aja, senggol sedikit, oh itu panjang kan. Nah, keinget lagi yang dulu, kebahas lagi yang tadinya masalahnya cuma sedikit, karena keinget yang dulu muncul lagi gitu. Nah, itu saya jelaskan. Terus dia bilang cuma gini, saya bantuin kamu, saya temenin kamu. Karena mungkin di diri saya juga saya belum sembuh. Tapi kita sama-sama sembuh, kita sama-sama berkembang. Terus saya cuma bilang, hah? Saya masih nggak yakin, masih nggak percaya. Nah itu dampak dari sexual abuse itu juga ada tidak percaya kepada orang lain. Merasa nggak aman nih sama orang. Benar itu Betul, nyata betul. banget, nyata banget. Karena dia sabar, sabar, terus lama-lama, dari saya coba ya, saya coba. Nah, itu saya mau karena memang lagi rajin meditasi ya. Jadi ketika dia juga agak sedikit apa, tapi jarang sih dia tuh tantrum, baru ini aja tantrum. Karena nggak saya perhatiin, saya udah mulai ngajar, sudah mulai kerja, jadi udah mulai dia mulai cari perhatiannya gitu. Dulu nggak. Nah, setelah itu Mbak Bin sudah selang beberapa lama, saya baru keinget karena nemu buku buku standar saya tadi nih tentang pasangan. Kan beberes Hmm. lemari ya sama di buku. Jadi saya baca, "Hah, tinggi badan." Jadi saya iseng nanya, Mas, tinggi badannya berapa? 170. Astagfirullahaladzim. Aku bilang gitu kan. Terus yang paling ini Mbak Win, ini pipi ini apa, kuping ini kan pipih ya. Bisa-bisanya di buku itu saya nulis yang kupingnya pipih, hidungnya mancung, alisnya nggak tebel. Itu saya semua detil loh. Terus bibirnya sensual, nggak tipis dan nggak tebel. Itu semua saya tulis. Matanya teduh, mata. Jadi jadi pas abis saya nanya tinggi badan, saya perhatiin muka dia tuh dari rambutnya kan saya bilang nggak keriting, dia juga nggak keriting. Dari rambut, dari alis, dari mata, dari hidung, bibir, sampai kuping saya perhatiin aja begini. Saya dikasih contekan semesta, apa dia yang dikirim sama semesta? Itu Wawin. Cuma emang pernah saya bahas, tapi nggak sepenuhnya ada 90% di situ. Paling 75%. Terus kata Bu Mel ya, kata Bu Mel dibilang, jangan cari yang 25%-nya, fokus di 75. Udah sampai sekarang dan kita udah jalan setahun. Setahun. Hmm. Udah jalan setahun. Jadi itu sih Ya ini. bagi saya. Jadi ketika kita sembuh, ternyata kita sembuh, eh, kita juga menyembuhkan orang lain. Hmm. Gitu. Ternyata dan Ya, setelah kalau beberapa waktu jalan dan sama, ternyata dia ada sexual abuse juga, tapi bukan kejadian menimpa dia, tapi dia melihat kejadian itu. Oh, ternyata ya itu, itu bisa ternyata tahu. kita saling menyembuhkan. Nah, ngomong-ngomong masalah melihat ini, Hmm, itu tahun berapa ya? Jadi saya itu waktu itu masih bisnis mesin kangen water. Waktu itu lagi hmm, baru-barunya mesin kangen water. Jadi saya kan promosi nih di Facebook mesin kangen, tiba-tiba ada satu yang japri Bu, berapa sih harganya? Jadi saya ceritain, oh ya segini 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 gitu. Boleh nggak saya lihat contohnya? Ada contoh di rumah yang punya saya yang merek SD yang harga hmm, harga 50-an gitu kan. Waktu itu saya masih buka laundry nih. Boleh kalau mau lihat Pak, soalnya kalau mau lihat di barang yang mau dibeli itu kalau udah deal, tapi kalau Bapak mau lihat contoh barang, lihat saja punya saya gitu. Datanglah hmm. dia ke rumah. Oke. Udah cerita-cerita, udah masuk nih. Saya mau masukin ke kantor sih sebenarnya. Oh, kalau ke kantor ya Bapak lah kan dia yang kerja di situ kan. Bapak yang referensi ke situ, nanti saya masuk gitu. Ya ternyata sebenarnya orang ini dari awalnya nanya mesin, akhirnya ngobrol sama saya udah cocok. Terus tiba-tiba ada satu cewek itu nge-inbox saya, Chinese gitu. Mbak pacaran sama ini ya loh? Enggak kok. Kok dia sering komen di status Mbak? Dia memang sering komen di status saya si si orang ini kan.
Mbak pacarnya ya, loh saya lo punya suami, saya punya anak, lihatlah di Facebook itu kan saya sering posting foto Ica, masih kecilnya Ica kalau nggak salah waktu itu, foto Ica, foto itu saya punya suami, gitu. Tapi ciri-ciri Mbak ini kesukaan dia loh, gitu. Loh kok nanya saya, yang nanya orang tersebut lah, gitu. Jadi saya tanyalah si orang ini kan, ini kok inbox saya nggak enak ya nanyanya gini-gini. Pacarmu? Aku gitu. Enggak kok. Tuh, bukan pacar aku punya istri kok. Dia punya istri ternyata si bapak ini udah punya istri juga. Akhirnya si cewek ini, Mbak boleh nggak aku lihat chatnya abang itu? Boleh ya. Memang kok aku dari dulu kan nggak suka hapus chat toh. Emang Hmm, chatnya hmm. biasa ya. Tapi aku kasih nih ada nggak bahasanya yang memang ke situ? Oh iya ya, ya udah Kak, minta maaf boleh nggak kita kenalan gitu kan boleh. Hanya kami berpindah lah ke udah WhatsApp apa BBM ya zaman itu ya. Jadi di situ. Nah lama-lama si cewek ini maksa saya untuk mempertemukan dengan si cowok ini loh. Kamu kan kenal dulu sama dia ya, kamu deketin lagi lah. Susah Kak deketin dia. Jadi saya tanya, kok kamu seperti itu tuh apa? Ya mungkin karena insting kita mau ke dunia healing dari dulu itu sudah suka mengoreksi orang loh gitu. Kalau orang dekat sama aku tuh kenapa saya cari itu akarnya. Akhirnya dia cerita dulu Kak waktu saya belum anak ini udah nikah sama orang Korea atau Jepang gitu nggak salah. Dia di luar negeri nggak di Batam. Dulu di Batam sama-sama di Batam dia kos lah sama temen dia yang ciri-cirinya kayak aku hitam manis gitu. Nah, aku kenal sama si cowok itu, Kak. Kami jalan bertiga kemana-mana. Ya, kami pikir itu temen. Nah, suatu hari, saya sakit perut. Pulanglah kerja. Yang biasanya pulangnya sore kan. Jadi, dia ini sama temen ceweknya itu ngontrak satu rumah bareng. Pas mau pulang, jedek buka pintu, ngelihatlah si temennya ini lagi begituan sama si cowok itu. Dia ngintip sampai selesai. Dia ngeliat. Dia yang nggak pernah pacaran, nggak pernah itu ngeliat adegan seperti itu. Kenapa film dewasa itu merusak Hmm. anak ini merekam memorinya. Jadi punya keinginan melakukan dengan orang ini. Jadi waktu itu temenmu tahu nggak? Sampai sekarang nggak tahu Kak. Kalau aku pernah ngeliat adegan itu. Jadi dia tandain. Oh ternyata tiap jam segini cowok ini ke rumah. Di rumah itu ada CCTV. Dan gobloknya si temennya itu nggak tahu kalau bisa dilihat dari CCTV. Jadi tiap ini dia cek CCTV, dia nonton adegan itu tiap hari temennya ditonton sampai yang akhirnya pisah lah orang ini yang temennya itu nikah sama bule, si cewek ini nikah sama orang apa gitu pokoknya ke luar negeri. Di kepalanya dia cerita sampai saat ini aku nggak tiap kali melakukan hubungan dengan suamiku yang kubayangkan abang itu. Pokoknya aku pingin melakukan sampai segitunya loh. Sampai segitunya. Jadi waktu itu gilanya apa? Dia bilang gini, bantu aku mau pulang ke Batam, Kak. Bisa nggak Kakak nyomblangin, maksudnya nyomblangin aku sama cowok ini supaya dia bisa ketemu, supaya bisa melakukan hal itu. Nanti kalau jadi saya kasih 1.000 $1.000 waktu itu kan dia nawarinnya. Loh, kamu pikir aku ini apaan gitu kan? Akhirnya saya bilang lah ke cowok itu, kok dia bisa gila gitu kenapa ya gitu, nggak ngerti si cowok ini nggak ngerti kalau kejadiannya seperti itu. Akhirnya cerita, kalian dulu iya aku memang kenal masa udah lama lah gitu. Akhirnya saya ceritain, serius dia pernah ngeliat kami gitu tiap hari sampai itu. Oh disitulah jadi efek daripada ngelihat terekam sama dia. Jadi sampai dia Benar, menikah pun itu kan sebenarnya termasuk ke trauma larinya. benar, benar, benar banget. akhirnya akhirnya dia tidak bisa menikmati dengan suaminya yang dia bayangkan si A ini yang Si dia A, pernah lihat benar. gitu loh. Pertama kali seks yang dia kenal kan si cowok itu. Nah, pikirannya Mm. udah yang rekam pertama ya itu bahayanya. Itu ngelihat ya ngelihat. Tidak melulu dia kena, dia tidak melulu dia terkena pelecehan ya. Dia melihat saja bisa bahayanya seperti itu. Apalagi yang menjadi korbannya. Korban, benar. Nah, apalagi Benar menjadi memang. korban. Iya Mbak Win itu Ini aku juga baru tahu Mbak Win kalau karena efek melihat itu sampai sedahsyat itu eh, efeknya gitu ya karena pasangan aku juga bilang
kan kamu juga belajar di sexual healing. Jadi, karena kita udah sama-sama dewasa, jadi bilang, aku Mm-mm. gimana? Akhirnya dia cerita, aku begini, begini, begini dulu pernah melihat seperti ini. Dan efeknya sih sekarang di aku kayak sama almarhum istriku dulu aku seperti ini, aku begini gitu kan. Jadi, oh, saya cuma bilang seperti ini. Ya, terus abis itu saya nggak jawab apa-apa Mbak Win. Setelah dia cerita, kayak ngos-ngosan gitu Mbak Win, kayak orang keringet dingin, kayak ngos-ngosan gitu kan. Sudah, minum, sudah. Apa rasanya? Lega. Cuman bilang itu. Lega karena selama dari SMP sampai umur 42 tahun ini, baru ini saya ngomong sama orang lain. Jadi bayangin Ya karena dia bawa beban itu dari belasan tahun, puluhan tahun yang lalu gitu kan. Jadi saya cuma bilang, oh mungkin ini ya. Makanya dia bilang, saya tuh pernah lo mau ninggalin kamu dulu, kata dia. Abis kamu wisuda tuh saya mau tinggalin kamu loh, kata dia gitu kan. Tapi kok nggak tahu, nggak bisa katanya gitu. Nggak bisa. Nah itu ceritanya seperti itu Mbak Win. Jadi eh, apa ya? Kami tuh dibilang ya kalau kayak kita berantem lagi pas berantem gitu. Paling dia cuma bilang kalau aku ada ngomong apa gitu terus dia jawab gini. Aku juga nggak tahu kenapa aku ngomong seperti ini. Apakah untuk ngetes kamu sudah benar-benar sembuh atau belum? Aku juga aku nggak pernah marah seperti ini kayak. Nah pernah nggak yang dihealing sama di ini sama Mbak Win? Kan mm, dia overthinking. Nah jadi waktu itu hari apa ya? Nah hari Sabtunya Mbak Win kami berantem dan dia marah. Dia nggak pernah Mbak Win seumur umur marah sama aku. Suaranya agak keras di telepon gitu ya. Jadi aku yang pasti punya trauma dikasari dengan pasangan-pasanganku sebelumnya di suara keras, aku langsung ikut keras. Oh, jadi kamu sama aja dengan mereka semua. Kita putus. Aku nggak pakai basa-basi lagi. Kita putus. Akhirnya dia nungguin aku pulang Mbak Win di kantor itu di parkiran. Eh, enggak ding. Iya bener. Kan jam 12 siang kan? Iya bener dia nungguin aku. Terus dia bilang, aku minta maaf sampai dia nangis. Aku minta maaf. Aku nggak tahu diapain aku sama Mbak Win. Dia bilang kayak gitu loh Mbak Win. Diapain aku sama Mbak Win? Aku nggak pernah ngomong kasar apalagi sama pasanganku. Aku minta maaf kata dia. Terus aku juga udah karena masih 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 ada sama-sama ya di ini ya. pikiran aku, di rasa aku tuh masih ada yang trauma aku dengan pasangan-pasanganku sebelumnya yang dikasarin gitu. Jadi aku nggak bisa ngomong cuma nangis. Akhirnya aku terduduk saking udah lemesnya kan terduduk di parkiran yang terduduk. Dia aku duduk maaf ya maaf. Terus aku udah tarik nafas, udah pokoknya udah puas nih nangisnya. Aku tarik nafas, terus aku cuma bilang, oh, waktu itu aku mau takziah juga kan ke makam ketemu yang akhirnya aku anterin kata dia, dianterin sama dia sampai di makam. Terus kami duduk lah di pinggir jalan Mbak Win, pinggir jalan di dekat hutan mata kucing itu tapi di hutan yang banyak pohon duduk. Terus aku tarik nafas, itu aku cuma bilang gini, oh mungkin kamu kayak gitu tadi karena ngetes aku sudah sembuh atau belum. Ternyata aku masih ke-trigger, ternyata aku masih ini. Aku minta maaf, kata dia. Dia sempat ngomong, aku diapain sama Mbak Win? Aku nggak pernah kayak gini. Gitu. Itu aku yang inget. Ya, tapi Itu sebenarnya sih cerita. sebenarnya gini ya. Kalau dulu kan dia selalu OVT, nggak Maksud berani kayak, itu. Itu ya proses daripada dia berani iya berani mengungkapkan bener. ketika dia nggak suka. Ya, Nggak berani. sayangnya musuhnya ini orang trauma gitu loh. Musuhnya orang trauma itu aja yang disayangkan gitu loh. Ketemu yang kena adalah dirimu gitu kan. Jadi ya itulah sebenarnya proses proses healing kalau kita tidak saling menyadari ya bentrok akhirnya. Padahal di satu sisi dia menyembuhkan ketidak bisa bicaranya. Kan selama ini ya wes nggak apa-apa, iya Iya, wes, ya nggak apa-apa. wes Tapi gitu aja kan. ngebekem, Akhirnya dia berani. dipendem, Heeh, dipendem. Akhirnya dia berani, dia memang bener. pendam. Nah sekarang kan Mm-mm. kalau dia ada apa-apa dia diam gitu, aku tanya kenapa ngomong gitu. Nah terus kalau aku marah tuh dia memaksa aku untuk ayo kita selesaikan hari ini. Dia modelnya harus selesai sekarang juga. Dan tipe Ya, aku adalah aku butuh cooling down. Aku nggak bisa tentukan bisa jadi sehari, bisa jadi 2 hari, atau bisa jadi dalam 1 jam aku udah bisa baik gitu. Tapi aku nggak bisa tentukan. Jadi ketika aku nggak ngomong-ngomong jangan dipaksa aku gitu kan. Jadi ya kadang-kadang ya namanya kadang-kadang dia ngerti. Kamu apa? Aku lagi butuh diam paling gitu. Nanti kalau udah mulai dirasa dia lama, paling ya merepet-repet aku blokir. Pernah sih aku blokir.
Itu aja. Oh, kalau dia blokir tahu. Nah, Sama penyakitnya, sama penyakitmu iya, dan penyakit aku juga karena mau seperti itu. karena harus tenang Tapi kan, kita harus tenang karena jelaskan. ketika udah Mbak Win, tapi ketika ketika aku blokir gitu kan dia datang. Nah, dia tahu kalau aku datang, aku paling udah di punggungnya gini kan, udah di punggungnya sudah lega karena kan kemarin tumpukannya di sini. Kalau aku di sini Hmm, di apa di tulang belikat belakang ini kan. Nah, itu hmm. di situ ya kalau udah usap punggungnya itu udah mulai agak urat sarafnya agak 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 rileks dikit. Nah, oh, oke. Udah bisa diajak ngomong gitu sih. Tapi kadang-kadang kalau udah ngeliat mukanya juga aku nggak yang seserem aku nggak mau ngomong gitu. Kadang-kadang nggak sih. Jadi ya itu tadi benar Iya. ternyata. Hah, tadi pagi Paling kita aku gitu paling lagi. tidak kita tahu, oh kalau aku lagi marah, kasih aku jeda dulu deh, gitu kan. Kasih Hah, aku jeda gitu. udah Mbak Win. Sama, aku Aku juga juga gitu. seperti itu. Kalau kasih aku Tapi jeda, kalau dia jangan kan makin tipenya enggak, kok. tipenya harus selesai sekarang. Aku nggak bisa, aku Iya, banyak kepikiran. kan laki-laki begitu. Banyak kan laki-laki begitu. Nah, Tapi masalahnya sekarang udah ketika mulai. dia ngajak ngajak menyelesaikan pembicaraan kan ngomong dia keras nih. Kita makin Iya, dikerasin makin nggak bisa makin gitu keras, loh. Tapi makin keras. cooling down dulu 2 hari dia nanti datang udah beda beda lagi nih, udah enak Mm, ngomongnya. mm, mm, mm. Tapi kalau dia sudah pahami itu udah enak gitu jalan. Udah enak sih. Aku juga gitu, Iya sih blokir, benar. Mm, mm. blokir, Ah, iya blokir sih benar. semuanya gitu. Iya benar Mbak Win. Intinya itu sih jangan harus sudah punya standar. Itu cara pertama. Dan benar lah Yang memang nggak. penting Aku nggak pernah punya standar, sekarang nggak pernah sama sekali dulu. standar bukan berarti kita mau yang apa gimana enggak ya, tapi Ah, memang nyamannya dengan itu gitu loh. Kita iya, nyamannya dengan benar. itu gitu. Kalau Benar. kita pelajari Satu aja dari sih Mbak Win yang belum. kejadian. Satu aja sih yang belum, karena kan semuanya detail aku tanya. Tapi yang satu itu aku belum tanyain berapa senti, aku nggak nanya. Itu aku tulis tapi aku nggak nanya. Bener. Astaga, ya itu teh sampai ke situ ya. Tapi bener detil, tapi bener-bener detil. Dan itu memang aku nggak tanya. Terus dia bilang, mau tanya apa lagi yang lain? Enggak, aku bilang, aku masih jual mahal dong sampai sekarang. Jadi itu belum aku tanya, itu belum aku tanya. Itu aja sih, yang lainnya bisa lah kita lihat dan tanya gitu kan. Kalau yang itu belum aku tanya. Tapi memang kita belajar dari kesalahan pertama ya. Kalau yang pertama itu kan kita, ya udah kita nyocokin nih, dia begini ya Hmm, udah kita ngikut kita nggak mengeluarkan sisi asli kita seperti apa. Jadi dia ngelihat kita baik-baiknya, baik. kita ngelihat dia juga baik-baiknya gitu kan. Udah ketika menikah baru keluar jeleknya. Itu yang bahaya. Siap nggak siap kita menghadapi kejelekan dia. Nah, kalau yang sekarang dia tahu saya mengalami ini. Dia harus tahu yang saya munculkan malah setannya saya gitu. Iya, Sanggup benar. nggak dia menghadapi ini? Sanggup nggak? Kalau sanggup ya oke. Bukan berarti kita akan jadi kasar terus. Bukan berarti kita akan jadi. Ketika kita lihat oh dia sanggup, kita juga mulai ini nih Iya, mulai mengikuti kan. mulai Sama juga melembut. mulai melembut juga gitu. Kalau yang dulu kan memang asal ya, kebanyakan kita nggak asal. Kalau yang kedua pernikahan saya itu yang kedua gini, yang penting bapak saya setuju, yang penting itu disetujuin bapak saya dan orang Jawa gitu kan permintaan. Bahkan itu tadi saya nulis di saluran itu tentang diri saya sendiri. Di hari Men 3 sebelum pernikahan itu saya udah galau, nggak bisa ini, nggak nggak beres ini, pokoknya gitu. Jadi saya bilang gini, kayaknya nggak usah dilanjut. Waktu itu saya memutuskan untuk nggak lanjut, tapi beliaunya nggak bisa, kita udah pesan catering gini gini gini. Akhirnya lanjut dan ternyata ya benar gitu loh. Dan ternyata kejadian juga. Sebenarnya kita sudah dapat warning-warning kok di awal dengan apapun itu. Sama dengan kejadian rumah kemarin, itu saya sudah nggak usah lah cari orang lain aja. Ternyata masih disambung dan kejadian kan akhirnya dibawa lari kan. Gitu.
Kita ini punya antivirus yang kuat loh sebenarnya di diri kita itu. Hanya saja yaitu tadi kita nggak terkontaminasi dengan buayan-buayan di luar kita. Nggak apa-apa lah, nanti kita coba, nanti kita Mm-mm. itu, nanti itu. Padahal kita ini sudah ada sensor, Mm-mm. enggak itu Intuisi salah. kita, Kita feeling kita tuh kuat sebenarnya. Cuma jarang nah, didengerin. makanya sekarang kita lebih melatih masuk ke dalam, percaya ke intuisi daripada yang di luar ini. Nah, kebanyakan kenapa kita gagal? Karena kita disetir dengan yang di luar gitu. Luar kita yang gitu. Tapi ketika kita ke dalam, nah kayak sekarang nih, menjalin dekat dengan seseorang, dia nggak bisa kontrol saya. Memang dalam Mm. arti kalau saya jalannya begini, ya begini. Nggak bisa kamu belokkan ke situ, nggak bisa. Artinya kalau kamu ngajak belok, ya berarti kamu bukan bukan berjalan sama saya gitu loh. Nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu ya, ya udahlah kita coba dulu. Akhirnya hidup kita untuk mencoba-coba. Nah, kalau mencoba dan pasangannya mau sama-sama saling memperbaiki sih nggak apa-apa. Karena masalahnya kan akhirnya benturan-benturan inilah yang terjadi dan mengakibatkan seperti yang sekarang. Kan seperti itu, Mbak Desti, akhirnya. Kita meditasi ya. Oke, Udah siap. lama nggak? Silakan disiapkan. Meditasi biasa atau ke sexual healing? Saya semuanya oke. Siap. Kalau kalau nggak ada yang mengalami itu ya nggak perlu gitu. Kita meditasi biasa aja. Baik, silakan gunakan handset, siapkan air minum, cari posisi yang nyaman. Sebelum kita mulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat, apapun yang kita afirmasikan terwujud dengan mudah dan menyenangkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan ambil nafas dari hidung, hembuskan dari mulut 3 kali. Lepaskan ketegangan, hal-hal yang tadi kita alami, hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Buatlah dada Anda lega. Setelah itu silahkan bernafas melalui hidung dengan lembut. Keluarkan. Ambil nafas, hembuskan. Lemaskan seluruh otot wajah, otot leher, otot pundak. Lemaskan seluruh tubuh Anda. Jika masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu, perintahkan pikiran Anda untuk rileks. Rileks. Tarik nafas. Sebarkan ke seluruh tubuh. Hembuskan pelan. Setiap kali Anda menarik nafas, tubuh Anda semakin segar, semakin nyaman. Saat Anda membuang nafas, niatkan mengeluarkan hal-hal negatif dari seluruh tubuh Anda.
Sekarang rasakan energi mengalir di kepala Anda. Rasanya hangat, dingin, apapun sensasi yang Anda rasakan, nikmati saja. Biarkan energinya membersihkan segala kecemasan, pikiran-pikiran negatif di kepala Anda. Bawa turun energinya ke mata Anda, membersihkan memori-memori yang melekat di penglihatan Anda. Entah Anda melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, biarkan energinya menetralkan, membersihkan, bawa turun energinya ke telinga Anda. Mungkin Anda pernah mendengar hal-hal yang tidak baik, baik itu tentang diri Anda maupun tentang orang lain yang menciptakan hal-hal negatif dalam hidup Anda. Biarkan energinya membersihkan, menetralkan, bawa turun energinya ke hidung Anda. Saat ini Anda sedang mengalami gangguan pernafasan, atau mungkin Anda pernah melihat kejadian yang menghadirkan aroma tidak nyaman dan itu terekam di memori penciuman Anda. Saat ini biarkan energi ini membersihkan dan menetralkan. Bawa turun energinya di tenggorokan Anda. Apabila Anda sedang mengalami permasalahan di tenggorokan Anda, atau Anda mengalami trauma-trauma yang membuat Anda tidak bisa mengatakan hal yang benar, menyampaikan sesuatu yang ada di diri Anda. Hari ini, biarkan energinya membersihkan, menyampaikan kebenaran, mampu menolak jika Anda tidak menginginkan sesuatu. Dan mampu mengungkapkan apa yang ingin Anda ungkapkan tentang diri Anda. Bawa turun energinya ke pundak Anda. Membersihkan beban berat yang selama ini Anda panggung. Beban-beban kehidupan, atau dari pekerjaan Anda. Biarkan energinya menetralkan, menenangkan. Bawa turun energinya ke dada Anda, memiliki rasa sakit, kecewa, dendam, marah, benci, kesal, apapun yang masih ada di sana. Biarkan energinya membersihkan dan menetralkan hati Anda, sehingga Anda sanggup siap menerima hal-hal baru, ilmu baru, balik baru, dan kebahagiaan baru, serta cinta baru. Biarkan energinya memberi ruang
menghapus hal-hal negatif yang ada di hati Anda. Bawa turun energinya di pusar Anda. Apabila Anda masih mengalami trauma yang Anda bawa dari kandungan, biarkan energinya menyembuhkan, menetralkan, mensucikan kembali pusar Anda yang terhubung dengan kehidupan Anda, memperbaiki karma-karma yang terjadi, bawa turun energinya ke rahim Anda. Apabila Anda memiliki gangguan di rahim Anda, baik itu yang berhubungan dengan seksual, pengalaman pahit dalam melakukan hubungan seksual, dan masih terekam di sana, atau pengalaman pahit, kesakitan ketika Anda melahirkan dan masih terekam di sana, hari ini biarkan energinya membersihkan rahim Anda. Dan apabila di rahim Anda terdapat benda-benda yang tidak Anda inginkan, biarkan energinya membersihkan, menyembuhkan apa yang tidak layak berada di rahim Anda. Bawa turun energinya ke tulang ekor, biarkan energinya membersihkan endapan-endapan energi negatif, lalu biarkan keluar melalui kaki Anda dan salurkan ke dasar bumi. Rasakan energi dari ubun-ubun terus menyambung sampai ke kaki Anda. Biarkan energinya menyembuhkan, menetralkan. Anda bisa mengucapkan apabila ada di bagian tubuh Anda yang sakit, perintahkan energinya untuk menyembuhkan. Baik, rasakan energi menyebar ke seluruh tubuh Anda. Lalu ucapkan, saya memproteksi diri saya dengan energi sehingga saya terlindungi. Tubuh saya memiliki kecerdasan untuk menjaga kesehatan, meregenerasi sel-sel di tubuh saya, memperbaiki sumbatan-sumbatan yang ada di tubuh saya, meregenerasi kulit, otot, jaringan-jaringan di tubuh saya dan organ-organ di tubuh saya. Ucapkan afirmasi untuk kebaikan diri Anda. Biarkan energinya bekerja sesuai dengan perintah Anda. Baik, sekarang letakkan tangan Anda seperti memeluk tubuh Anda sendiri. Kemudian ucapkan terima kasih pada tubuh ini. Bagaimanapun yang sudah kita alami selama ini. Dia tetap tegar membersamai kita hingga hari ini. Terima kasih diriku. Kamu hebat.
Kamu kuat hingga hari ini. Terima kasih telah menjadi ibu, anak, wanita yang luar biasa. Terima kasih tubuhku, terima kasih diriku, terima kasih seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuhku. Terima kasih kalian tetap sehat hingga hari ini. Tetaplah sehat hingga kita selesai melakukan tugas kita di bumi ini. Ucapkan syukur pada diri Anda sendiri. Yang sudah bekerja keras hingga hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang letakkan tangan Anda di depan dada Anda. Satukan seluruh energinya. Kemudian ucapkan terima kasih pada Tuhan yang telah beri kesempatan kita untuk berada di bumi ini. Ingatlah kembali akan tugas Anda berada di bumi ini. Kembalilah kepada apa yang sudah Anda janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang turunkan tangan Anda, tarik nafas dengan lembut, hembuskan, sadari seluruh tubuhnya. Tubuh Anda semakin nyaman, rileks. Semua beban-beban sudah hilang. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, Anda semakin sadar dengan lingkungan Anda, dengan sekitar Anda. 2, Anda sudah kembali ke kesadaran Anda. 3, Anda kembali sadar seperti semula. Baik, terima kasih. Silakan diminum airnya. Iya, udah pada kembali. Saya itu sering lakukan itu kalau mau tidur, meregenerasi tubuh ya. Awalnya proses detoknya itu luar biasa. Kayak kemarin sinus itu juga termasuk bagian daripada detok. Jadi kalau mau tidur itu saya perintahkan waktu tidur supaya organ-organ tubuh kita itu memperbaiki dirinya. Apa yang tidak benar, gangguan-gangguan apa diperbaiki. Bisa dilakukan ya, dicoba. Karena apa ya? Supaya kita nggak ketergantungan lagi dengan obat-obatan. Kita sudah bermain sejauh ini, gunakanlah untuk tubuh kita sendiri. Memperbaiki tubuh kita sendiri. Sama seperti eh, misalnya kita ada kista gitu ya. Itu bisa tuh diperintahkan supaya dia keluar. Ya diucapkan terima kasih karena dia datang juga bukan kebetulan, peringatan juga. Ketika kita sakit kan tubuh kita itu sebenarnya memberi warning karena kita selama ini tidak memperhatikan tubuh kita. Kita lebih fokus ke ya bekerja, cari uang, memikirkan hal-hal lain gitu. Tubuh ini kalau nggak diperhatikan ya protesnya dengan sakit itu tadi.
Jadi sakit itu sebenarnya ya protes bahwa aku butuh diperhatiin nih. Kamu selama ini cuma merhatiin wajah doang gitu ya, untuk skincare ini itu gitu. Bagian lain tuh protes, di tubuh kita itu pasti protes gitu. Protesnya dengan sakit itu tadi. Itu kenapa ketika mau tidur, eh, afirmasi, afirmasi aja sih sebenarnya, lebih ke afirmasi. Terima kasih pada tubuh, kemudian menyuruh dia meregenerasi dengan sendirinya. Yang saya memang sedang melakukan trial untuk diri saya sendiri. Nanti di tahun segini masih nggak seperti ini gitu. Kalau kalau saya kan ininya ke 10 tahun lebih muda gitu loh. Pokoknya dari usia gitu. 10 tahun lebih muda dari usia gitu. Eh, Ya beberapa kali ketemu orang tuh nilainya salah gitu. Dengan justru yang datang ke tempat saya itu malah di bawah saya, malah jauh gitu. Dikira masih usianya sama dengan saya. Pas saya bilang saya usia segini loh. Oh, saya pikir masih muda gitu kan. Jadi itu saya trial ke diri saya sendiri. Itu bisa dicoba ya. Jangan sampai kita sudah main energi tapi ya bukan menolak tua ya, bukan menolak tua, ya tetap tua gitu, tetap tua. Tapi paling tidak aura kita itu beda dengan yang tidak melakukan ini gitu. Pasti beda loh. Kita kalau jalan kemana gitu dengan yang tidak pernah melakukan energi atau apa itu beda, beda banget, pasti beda. Pembawaannya juga beda, rasanya beda banget. Dan kalau ketemu teman lama yang dulu kenal kita masih belum berspiritual sama sekarang itu mereka pasti bilang kamu masih tetap awet muda dan berubah gitu loh, banyak perubahan, lebih ke positif ya tentunya. Heeh. Iya, afirmasinya gitu, afirmasinya sebelum tidur karena biar waktu kita tidur biar energi itu bekerja, bekerja memperbaiki kita gitu. Ngapain sih kita minta yang aneh-aneh, yang minta aja untuk diri kita sendiri ya. Kan kalau kita sehat otomatis jangkau kita untuk melakukan hal-hal baik kan lebih banyak. Kalau kita sakit kan otomatis berkurang kesempatan kita untuk melakukan hal-hal baik. Tujuannya itu ya, bukan tujuannya supaya kita tetap cantik paripurna sepanjang masa, enggak gitu. Tapi kalau kita tetap ya sehat, eh, kita bisa melakukan hal-hal baik. Tujuannya kan situ ya, bukan bukan untuk supaya dipuja tetap muda gitu, enggak gitu. Enggak seperti itu. Kalau saya lebih ke kalau kita sehat otomatis kesempatan hidup kita juga lebih banyak. Tapi kalau kita sakit-sakit, boro-boro kita mau berbuat baik, kita capek berobat, kita capek untuk mencari kesembuhan kan gitu. Tapi kalau kondisi kita sehat, kondisi kita happy, kita bisa sharingkan sesuatu kepada orang lain atau kita punya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk perubahan orang lain kan hidup kita jadi bermanfaat. Nah, bukan bukan larinya ke supaya dipuja orang karena wah cantik awet muda, tidak seperti itu ya. Kalau orang orang ke kita ini udah bukan ranahnya seperti itu, bukan ranahnya seperti itu lagi. Kita lebih berpikir ke arah bagaimana cara merubah dunia ini menjadi lebih baik. Karena sekarang sih banyak yang mulai berkesadaran, banyak juga yang masih yang semakin parah itu banyak gitu. Kalau kalau yang seperti kita makin sedikit ya kerusakan semesta ini akan lebih cepat terjadi ya. Ada lagi mungkin Pak Agung mau menambahkan atau enggak? Ini jam 10.40. Kita yang pada ketiduran semua ini. Ya, ini Mbak Uyun mungkin ini diskusinya kan menarik ya tentang apa seksual abuse ya. Jadi sebetulnya pendidikan seks itu penting untuk anak. Artinya bukan kita ngajari
tentang seks, tapi mengajari Boleh bagaimana dan tidak ya. ya Boleh dan tidak. yang sehat. Jadi selain supaya tidak menjadi korban, supaya waspada tidak menjadi korban itu jangan sampai juga kita mencetak jadi pelaku. Karena Hmm, kelainan seksual itu bukan hanya hiper itu, ini semua pelaku-pelaku abuse ini kan kelainan. kelainan. Kelainan mana nikmatnya kalau orang normal kan mana nikmatnya sama anak-anak gitu kan. Itu kan udah kelainan. Tapi kelainan itu macam-macam. Ada yang kelainan itu sukanya pamer, ada yang secara mungkin karena apa ya? Karena kejiwaan itu dia itu kalau dimaki-maki orang, disakiti orang itu malah naik, merasa terangsang. Ada juga. Kemudian Ada. macam-macam. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu supaya jangan sampai ke situ. Artinya kan misalnya ya kadang-kadang itu kan suka lucu tuh, kadang kita punya anak laki-laki karena didandanin cantik itu dipakein itu kan udah apa kayak menanamkan dia menjadi perempuan. Kadang-kadang pendidikan yang keras sehingga memandang seks itu tabu itu biasanya kalau ke laki-laki karena oh kalau sama perempuan nggak boleh itu tabu, nggak boleh itu pikirannya beda ya. Kalau saya nggak tahu kalau perempuan, kalau laki-laki itu kan hormonnya itu kan meningkat. Nah, ketika hormonnya ini naik itu kan secara tubuhnya jadi apa libidonya naik kan. Nah, karena kena tabu itu tadi akhirnya dia larinya ke yang nggak tabu. Kalau laki-laki kan nggak ditabuin, nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu biasanya pendidikan yang terlalu kencengnya itu artinya itu nggak boleh seperti itu akhirnya ke situ. Kalau di perempuan karena memandang seks itu tabu, itu bisa jadi nanti ketika dia menikah itu eh, padahal sudah resmi dengan suaminya, walaupun pikirannya itu apa mau kan, pengen ya orang namanya menikah kan menikmati seks kan wajar kan, itu juga ini. Tapi karena bawah sadarnya itu ternyata itu tabu, itu maaf alat kelaminnya nggak siap, dia nutup sehingga sering sakit, sering begitu sakit dia udah wah trauma jadinya. Itu Betul. itu biasanya dari pendidikan keluarga. Kalau pamer-pamer ya makanya kan ada ini kan kalau anak laki-laki itu ya tidur sama dipisah kan laki-laki. Kemudian kita sendiri itu kadang orang tua itu ya berpakaian itu yang ini di hadapan anak-anak sehingga tidak memancing seperti itu sehingga ya itu sebetulnya kompleks ya kompleks. Nah semacam itu jadi ya selain waspada jangan sampai kita salah mendidik anak sehingga menjadi seperti itu. Saya pernah kenal ya gitu. Dia itu nantangin terus. Jadi kalau kalau dulu kan belum ada medsos, forum. Jadi kan kalau diskusi gitu isinya memancing supaya dia dimarahi. Memancing supaya dimarahi terus ditantang berantem gitu malah seneng dia. Tapi karena banyak yang sudah tahu oh anak ini memang klien ini ya kita cowok-cowok paling ya kalau mau berantem beneran kamu siapin loh CD-nya double loh, hati-hati gitu. Jadi takut ya gini. Saya pernah anak Batam gitu, Mbak. Dulu dia di ini sama guru meditasinya sehingga dia kalau sama saya kalau ini berantem diskusinya kenceng banget, tapi kalau sama saya nggak goda. Jadi pas kalau chat itu wajar ngomong kamu gimana sih ini terus dia cerita gitu. Terus toh kadang kan pada digodain ini kok
saya enggak gitu loh. Enggak, kamu hitam gitu. Kan kalau orang-orang yang gitu itu biasanya senengnya kan yang bersih kayak gitu kan. Jadi banyak supaya supaya kita tidak tidak betul kita mengarahkan itu, tapi supaya bisa tepat sehingga sehingga tidak justru menjadi dia itu tertanam sakit jiwanya di situ. Gitu aja Mbak kira-kira. Ini kalau sudah mengalami yang kelainan-kelainan itu memang perlu. Saya sih belum pernah lebih ke korban sih ya Pak. Mungkin karena kalau si pelaku ini kan juga kita nggak maunya ketemu dengan si pelaku terus ditanya gitu asal muasal, kan pasti ada asal muasal tuh dia Iya, bisa menjadi seperti itu, bisa sakit itu pasti ada asal muasal ya. Yang pastinya pasti dari didikan keluarga itu, maka mengapa dia seperti itu gitu. Cuman karena saya juga di posisi korban, saya lebih nyaman ketika bertemu dengan sesama korban gitu, lebih lebih nyambung gitu. Tapi kalau dengan si pelaku selama ini belum 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 pernah ketemu. Oh sekali Pak, si Dana, ingat nggak Bapak dulu iya, Dana, iya, namanya iya, Dana. iya. Itu karena saya nggak nyaman ya makanya saya kasih ke KWJ kan, masuk di KWJ nggak ini gitu. Karena itu juga sudah menyimpang anak itu aja sih. Oke, untuk malam hari ini kita sudahi. Eh, Tema minggu depan kalau Mbak Eka belum ngisi, ini sambungan daripada sexual abuse itu panjang loh sambungannya, yaitu masalah cinta ya Kak. Karena kalau kita sudah pernah mengalami trauma, akhirnya berakibat ke cinta. Itu bagaimana mencintai secara sadar. Itu saya terinspirasi dari buku kemarin, apa ya judulnya ya? Falling in Love Without Losing Your Mind. Nah, itu ya, jatuh cinta jangan sampai kehilangan akal itu. Itu. Nanti kita bawa tema itu ya, nyambung dari sexual abuse ini karena pasti rentetannya ke situ. Rentetannya ke urusan cinta. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Silakan selamat beristirahat. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak wabarakatuh. Wiwi. Makasih Mbak Win, Mas Agung.